dalam eksepsi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Menurut termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan perselisihan penetapan para tahap Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Luas tahun 2017 dengan alasan sebagai berikut. Kesalahan perhitungan termohon. Yang pertama, bahwa setelah membaca, mencermati, memahami seluruh permohonan pemohon, ternyata permohonan pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan pasal 156 ayat 2 Undang-Undang 10 2016 dan pasal 8 ayat 1 huruf B angka 4 PMK nomor 1 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK nomor 1 2017 yang pada pokoknya mengatur bahwa permohonan pemohon paling kurang memuat uraian yang jelas mengenai pokok permohonan pemohon, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut pemohon. Pemohon tidak bisa menjelaskan di mana saja terjadi kesalahan rekapitulasi hasil perhitungan suara termohon, serta pemohon tidak bisa menjelaskan secara rinci hasil perhitungan surat suara yang sah versi pemohon, baik pada tingkat TPS maupun PPK. Pemohon juga tidak menjelaskan berapa perolehan suara yang benar menurut permohonan pemohon pada tingkat TPS dan PPK. Kedua, bahwa sebagaimana permohonan pemohon pada halaman 8 sampai halaman 13, angka 1 sampai angka 8, pemohon hanya mendalilkan bahwa suaranya lebih besar daripada pihak terkait dengan alasan adanya kesalahan data pemilih yang mencoblos sebanyak 2 kali pada 11 TPS, khususnya di beberapa tempat seperti yang terjadi di KPPS TPS 7 atau TPS Lembaga Pemasyarakatan, seperti di KPPS TPS Kota Blangkejeren. Akan tetapi pemohon tidak dapat menjelaskan bagaimana perhitungan yang sebenarnya menurut pemohon yang berakibat hasil perolehan suara pemohon lebih sedikit dibandingkan dengan suara pihak terkait. Untuk selanjutnya, poin ketiga dianggap sudah dibacakan. B. Permohonan pemohon tidak jelas atau obskur libel. Menurut termohon, pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut. 1. Bahwa setelah membaca dan mencermati permohonan pemohon mulai dari halaman 3 sampai halaman 21, ternyata dalil-dalil yang diajukan pemohon tidak jelas atau kabur, sehingga tidak memenuhi syarat suatu permohonan dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima. Kedua, dalil pemohon mengenai adanya kecurangan dalam perhitungan dan rekapitulasi suara, pengurangan dan penggelembungan suara tidak jelas karena pemohon tidak menyebutkan kapan, di mana, siapa, dan bagaimana kecurangan tersebut dilakukan, berapa pengurangan suara milik pemohon dan penggelembungan suara milik pihak terkait, dan berasal dari TPS mana saja. Dalil pemohon mengenai adanya kesalahan pencatatan di berbagai TPS pada beberapa kecamatan yang merujuk kepada formulir C1 KWK juga tidak jelas atau kabur. Karena selain keliru dalam membaca data formulir C1 KWK, juga permohonan tidak menjelaskan apakah kesalahan pencatatan tersebut sudah dikoreksi atau tidak pada waktu rekapitulasi tingkat PPK dan apa korelasi kesalahan pencatatan tersebut jika benar udnon dengan hasil perolehan suara pasangan calon. Yang ketiga, dalil pemohon mengenai tuduhan adanya berbagai pelanggaran dalam proses pemungutan suara seperti adanya pemilih fiktif, mobilisasi pemilih, politik uang adalah dalil yang tidak jelas karena pemohon tidak mampu menjelaskan kapan, di mana, siapa, dan bagaimana pelanggaran tersebut terjadi. Keempat, dalil pemohon mengenai adanya pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif tidak jelas karena pemohon tidak mampu menjelaskan apa saja pelanggaran-pelanggaran yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif, serta kapan, di mana, siapa, dan bagaimana pelanggaran tersebut bisa terjadi.
Pemohon juga tidak mampu menjelaskan bagaimana kaitan antara satu pelanggaran dengan pelanggaran lainnya sehingga bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Poin kelima dianggap dibacakan. Selanjutnya, dalam pokok permohonan, bahwa sebelum termohon menjawab seluruh dalil yang diajukan pemohon, terlebih dahulu termohon akan menguraikan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2017 untuk memberikan gambaran kepada Mahkamah bahwa pelaksanaan pemilihan sebenarnya telah berjalan secara tertib dan damai sesuai asas-asas pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia.